Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya, Kepala BPS Kota Mataram, akan menyampaikan perkembangan harga konsumen di Kota Mataram, kondisi selama bulan September 2020 sebagai berikut. Perkembangan harga konsumen yang diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IHK setiap bulan berdasarkan tahun dasar 2018 sama dengan 100, maka IHK bulan September sebesar 102,77 poin. Lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 yang lalu dengan indeks harga konsumen sebesar 102,81 poin. Dengan kata lain, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,04% atau inflasi minus 0,04%. Di masa new normal dan menuju zona hijau pandemi COVID-19 di Kota Mataram, aktivitas ekonomi mulai menunjukkan peningkatan, khususnya pada sektor non-pertanian, sehingga hal ini turut berpengaruh terhadap perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat yang cenderung mengalami penurunan harga. Aktivitas ekonomi dan kegiatan masyarakat sudah mulai penyesuaian dengan pandemi COVID-19, di mana protokol kesehatan masih harus dijalankan secara lebih ketat. Perkembangan harga secara umum pada bulan September mengalami deflasi sebesar 0,04%. Atau sama dengan deflasi yang dialami oleh Provinsi NTB 0,04% dan lebih rendah dari deflasi nasional, di mana deflasinya sebesar 0,05%. Apabila dibandingkan dengan ibu kota tetangga kita yang di sebelah barat, yaitu kota Denpasar, dan sebelah timur, kota Kupang, maka kedua tetangga kita ini mengalami deflasi, ya, sama-sama mengalami deflasi. Deflasi yang terjadi di kota Denpasar dan kota Kupang masing-masing sebesar 0,16% dan 0,18%. Laju inflasi Kota Mataram tahun kalender pada bulan September 2020 menjadi sebesar 0,10% atau deflasi 0,10%. Hal ini lebih rendah dibandingkan inflasi periode yang sama tahun 2019 sebesar 0,90%. Begitu pula laju inflasi tahun ke tahun pada bulan September 2020 sebesar 0,75%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 2,17%. Deflasi sebesar 0,04% bulan September 2020 apabila dilihat menurut 11 kelompok pengeluaran, maka terdapat 6 kelompok mengalami inflasi, 3 kelompok mengalami deflasi, sedangkan 2 kelompok relatif tidak mengalami perubahan. Inflasi atau kenaikan indeks mulai dari yang tertinggi terjadi pada pertama, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,30%. Kedua, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,16%. Yang ketiga, kelompok transportasi sebesar 0,15%. Keempat, kelompok kesehatan sebesar 0,10%. Yang kelima, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02%. Dan yang keenam, kelompok pendidikan sebesar 0,01%. Kemudian kelompok yang mengalami deflasi atau penurunan indeks terjadi pada pertama, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar
1,09%. Yang kedua, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,25%. Yang ketiga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,08%. Adapun dua kelompok lainnya tidak mengalami perubahan harga. Berikut saya sampaikan beberapa komoditas yang menyebabkan terjadinya deflasi pada bulan September 2020 menurut kelompok makanan dan kelompok non-makanan. Kelompok makanan yang dominan memberikan sumbangan inflasi atau deflasi di Kota Mataram pada bulan September 2020 dikelompokkan dalam 10 kelompok komoditas yang menyumbangkan inflasi terbesar, antara lain minyak goreng, beras, bawang putih, buah pir, rokok kretek filter, salak, tongkol diawetkan, daging ayam ras, ikan tenggiri, terasi udang, ya, dan seterusnya. Ya, kami mengambil 10 komoditas saja. Kemudian kelompok makanan yang menyumbangkan deflasi, ya, ada 10 yang terbesar. Mulai dari yang terbesar adalah cabai rawit, kemudian bawang merah, anggur, daging sapi, air kemasan, jagung manis, apel, jeruk, telur ayam ras, dan tomat. Dan ada beberapa komoditas yang lainnya. Sedangkan komoditas non-makanan yang dominan memberikan sumbangan inflasi atau deflasi di Kota Mataram pada bulan September 2020, mulai dari yang terbesar untuk yang menyumbangkan inflasi adalah angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Kemudian emas perhiasan, kulkas atau lemari es, mesin cuci, bola lampu, kemudian pembalut wanita, gelas minum, obat gosok, televisi, sabun deterjen bubuk, dan cair. Ya. Kemudian selanjutnya beberapa komoditas lainnya. Sedangkan kelompok non-makanan yang menyumbangkan penurunan harga atau deflasi, mulai dari yang terbesar adalah angkutan udara, kemudian telepon seluler, buku pelajaran SD, tisu, parfum, semen, sandal kulit wanita, lampu emergensi, ongkos binatu atau laundry, dan baju kaos berkerah pria, ya, dan beberapa komoditas non makanan lainnya. Ya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, data dan informasi yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.